Halo semua, apa kabar? Semua dalam keadaan baik kan? Baiklah, materi kita hari ini, komunikasi lisan dan tulisan. Sebelum memulai pembelajaran, tujuan pembelajaran yaitu 1. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis perbedaan utama antara komunikasi lisan dan tulisan dalam hal struktur dan bahasa yang digunakan dengan tepat. 2. Setelah diskusi kelompok mengenai komunikasi lisan dan tulisan, peserta didik mampu mengidentifikasi pesan tertulis yang efektif, seperti surat bisnis atau laporan kegiatan, dengan struktur yang jelas dan bahasa yang tepat. 3. Setelah penayangan PowerPoint, peserta didik mampu mengevaluasi penggunaan komunikasi lisan dan tulisan berdasarkan situasi komunikasi yang diberikan dengan benar. Nah, coba amati video ini dan apa yang terjadi dalam video tersebut. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi antara satu sama lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi yang hanya menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi. Komunikasi lisan yaitu suatu proses di mana seorang pembicara berinteraksi secara lisan terhadap komunikan untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk percakapan interpersonal secara tatap muka, melalui telepon, radio, dan lain sebagainya. Komponen komunikasi lisan ada 5, yaitu, yang pertama, pembicara yaitu orang yang menyampaikan informasi. 2. Pendengar adalah orang yang memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik untuk memahami pesan yang disampaikan. 3. Pesan, yaitu informasi yang diberikan harus jelas dan mudah dipahami oleh pendengar. 4. Media, yaitu saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti percakapan langsung di telepon. 5. Umpan balik adalah respon dari pendengar terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara. Strategi komunikasi lisan yang efektif. 1. Kejelasan dalam pengucapan kata, yaitu harus memastikan pendengar dapat memahami pesan dengan jelas. 2. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespon secara tepat. Hal itu menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. 3. Menggunakan bahasa tubuh seperti gestur, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh dapat menambahkan dimensi nonverbal pada komunikasi. 4. Penggunaan kosakata yang sesuai dan penyampaian informasi dengan cara yang dapat dipahami oleh pendengar. 5. Menerima feedback secara terbuka dan bersedia melakukan koreksi jika diperlukan. Komunikasi tulisan yaitu suatu keputusan yang disampaikan oleh komunikan melalui simbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau tempat lain yang bisa dibaca, kemudian disampaikan pada orang dimaksudkan. Komunikasi tertulis ini bisa melalui surat, memo, buku petunjuk, dan lain sebagainya. Komponen komunikasi tulisan. Pertama, penulis, yaitu harus memiliki kemampuan menulis yang baik untuk menyusun kalimat, paragraf, dan struktur teks. 2. Pembaca, harus memiliki kemampuan membaca yang baik untuk memahami makna teks. 3. Pesan, informasi atau gagasan yang ingin disampaikan melalui tulisan, pesan harus terstruktur dengan baik. 4. Media, yaitu saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan tertulis. Media dapat berupa surat, email. 5. Umpan balik adalah respon dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Strategi komunikasi tulisan yang efektif.
1. Ketepatan struktur. Merencanakan struktur dengan baik dapat membantu pembaca memahami urutan informasi. 2. Pemilihan kata yang tepat, meningkatkan kejelasan dan ketepatan pesan. Hindari kata yang berlebihan dan ambigu. 3. Menggunakan tata bahasa yang benar. 4. Pemformatan yang baik, termasuk penggunaan huruf dan judul membantu pembaca. 5. Menyesuaikan gaya penulisan dengan jenis dokumen atau tujuan komunikasi. Demikian penjelasan tentang komunikasi lisan dan tulisan. Selanjutnya, untuk mengasah kemampuanmu, klik link di bawah ini.